Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada yang pertama Ibu dosen, yang kedua rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan video pembelajaran kelas 5 materi sedekah kompetensi dasar 3.3 dengan sumber buku fikih Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 terbaru. Ya. Pada video pembelajaran kali ini, yang pertama saya mencantumkan ketercapaian kompetensi siswa sesuai dengan Prota Promes yang saya susun. Yang pertama 3.3.1 KD menjelaskan pengertian sedekah. Kemudian KD 3.3.2 mengetahui dalil bersedekah. Kemudian 3.3.3 mengidentifikasi ketentuan bersedekah. Ya. Yang tentunya ketika saya dan teman-teman membuat video pembelajaran perlu dicantumkan ketercapaian kompetensi siswa agar nanti pembelajaran bisa terarah. Next, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD-nya saya buat dengan jumlah 3. Yang pertama, setelah menonton video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan arti sedekah sesuai materi yang diajarkan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat memahami dasar dalil bersedekah sesuai materi dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hukum dan ketentuan memberikan sedekah dengan benar. Ya, dalam penyusunan tujuan pembelajaran, saya menggunakan rumus condition, kemudian behaviors, audience, kemudian degree sesuai dengan yang telah diajarkan. Next, selanjutnya peta kompetensi. Ya, saya cantumkan peta kompetensi agar anak-anak nanti bisa dan mengetahui apa yang harus dicapai, kemudian runtutan dari materi sumber, kemudian nanti ke materi rincian. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya pada saat mengawali pelajaran saya mencoba memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik agar mereka berpikir terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajari. Ya. Saya tampilkan gambar-gambar, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut, kemudian dikaitkan dengan apa yang nanti akan diajarkan, yaitu tentang sedekah. Next, selanjutnya materi KD 3.3.1 menjelaskan tentang pengertian sedekah. Ya. Pengertian sedekah, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodako, pemberian atau derma. Kemudian ini sedekah menurut bahasa, kemudian sedekah menurut istilah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah. Ya, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya tampilkan yang pertama secara urut KD 3.3.1 yaitu pengertian sedekah baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian selanjutnya next materi KD 3.3.2 mengetahui dalil tentang sedekah.
Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilun fatarobahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim. Al-Baqarah ayat 264. Ya, pada materi yang kedua ini yaitu tentang dalil tentang sedekah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 264. Saya coba tampilkan ayat ini sebagai dasar dari sedekah, kemudian nanti anak-anak diminta untuk mengamati, kemudian melihat, membuka buku, kemudian nanti setelah itu nanti ada tugas yang berkaitan dengan KI pengetahuan dan KI keterampilan. Nanti ada di slide selanjutnya. Oke, next selanjutnya hadis tentang sedekah. Ini masih berkaitan dengan sumber sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Ya, pada sumber dalil tentang sedekah yang kedua ini yaitu termasuk juga sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Saya tampilkan hadis dengan tujuan anak bisa melihat secara langsung, kemudian nanti disandingkan dengan buku yang mereka miliki, kemudian nanti dibaca satu persatu dengan baik dan benar. Kemudian Pak Guru menyampaikan berbagai hal tentang hadis lain yang berkaitan dengan dalil tentang sedekah. Kemudian next selanjutnya materi 3.3.3 mengidentifikasi ketentuan bersedekah. Untuk materi ini yang pertama, hukum sedekah. Ya. Yang pertama adalah hukum asal adalah sunnah muakkad. Ini bagi siapa? Bagi sedekah yang biasa dilakukan orang dan diperuntukkan bagi orang yang cukup. Artinya bagi orang-orang yang memang berhak menerima suatu sedekah. Karena nanti yang kedua ini adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kerabat dekat yang sudah tua dan tidak kerja serta punya anak kecil dan kelaparan. Nah, ini menjadi hukum sedekah ini bagi kerabatnya adalah wajib. Artinya akan berdosa apabila kerabat dekat, misal keluarga kita yang dekat sudah tua tidak dikasih sedekah oleh kita, maka kita akan berdosa karena ini hukumnya wajib dalam Islam. Kemudian nanti Pak Guru menerangkan hukum sedekah ini dengan detail kepada siswa agar nanti siswa tidak miskomunikasi tentang dalil yang hukumnya sunnah dan dalil yang hukumnya wajib. Oke, next selanjutnya. Ya, rukun sedekah. Ini masih tentang ketentuan sedekah. Rukun sedekah ada 3. Yang pertama hak milik orang yang memberi dan hak milik orang yang diberi. Kemudian barang atau selain barang bisa jasa, tenaga, pikiran yang diberikan. Kemudian ijab dan qabul antara pemberi dan yang diberi. Oke, selanjutnya next. Kemudian Pak Guru menyampaikan syarat-syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memiliki barang mentasarufkan, artinya memberikan. Kemudian
barang tersebut dapat dijual. Kemudian selanjutnya sama bisa menerima ijab dan qabul. Ini juga diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika presentasi di depan siswanya, disampaikan secara rinci. Kemudian nanti apabila ada anak yang bertanya, Ibu Bapak bisa menjawab dengan benar dengan poin-poin yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Oke, next selanjutnya. Macam-macam sedekah. Ya, macam sedekah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama wajib, haram, sunnah, dan mubah. Kalau yang hukum asal pertama tadi itu adalah hukum asal. Kemudian ini ada macam-macam sedekah ini lebih merujuk kepada teknis sesuai dengan hukum yang sudah ada. Kalau tadi yang hukum asal di depan itu merujuk kepada keadaan yang sedang terjadi. Wajib itu contoh sedekah wajib, zakat fitrah, fidyah, mahar, dan kafarat. Kemudian haram, yaitu kita bersedekah barang-barang haram seperti najis, khamar, anjing, babi, dan sejenisnya. Kemudian sunnah, yaitu wakaf dan amal jariyah. Mubah, yaitu hadiah dan hibah. Ya, macam-macam sedekah ini dijelaskan kepada siswa secara detail, tidak tertukar. Kemudian barang-barang yang misal barang haram dan sebagainya itu harus memang benar-benar dijelaskan. Kemudian sunnah ada wakaf dan amal. Nah, ini hampir sama ya antara wakaf dan jariyah, maka perlu diterangkan apa itu wakaf, apa itu jariyah, bedanya apa dan sebagainya, biar nanti anak-anak tidak bingung seperti itu. Oke, next selanjutnya. Ya, bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama, harta, sikap, lisan, tenaga, dan pikiran. Ya, ini yang membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau infak itu lebih identik kepada harta atau uang. Kalau zakat itu kewajiban orang Islam dalam setahun. Kalau sedekah itu lebih kepada hal-hal yang bukan hanya harta, namun segala hal yang diniati baik itu termasuk sedekah. Apa saja berkaitan dengan bentuk-bentuk sedekah? Yang pertama harta, memberikan uang, makanan, pakaian, barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain. Sedekah sikap, tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu akan pergi ke kantor, kemudian ada duri di tengah jalan, maka baiknya kita mencontohkan kepada siswa untuk berhenti dulu, kemudian disingkirkan, baru lanjut berjalan. Ini merupakan juga suatu bentuk sedekah sikap. Sedekah lisan, contoh berbicara dengan sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Tenaga, contoh mengajari kebaikan seperti Bapak dan Ibu guru, anak-anak juga bisa mengajari kebaikan kepada adik-adiknya dan sebagainya. Mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Contoh pikiran, membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, mushola, jalan, dan lain sebagainya. Ini contoh tentang bentuk-bentuk sedekah. Oke, next selanjutnya. Ya, setelah materi disampaikan agar kita nanti bisa menuntaskan dan meng-cross check seberapa jauh tingkat kemampuan atau siswa memahami materi yang telah kita sampaikan berkaitan dengan sedekah, maka kita sandingkan uji kompetensi. Yang pertama kompetensi KD3 yaitu pengetahuan. Nah, ini contoh soal-soalnya. Ini uji pengetahuan 3. Saya mencoba menggunakan taksonomi KD3, kemudian dengan
kalimat operasional yang mungkin bisa diukur. Contoh yang pertama, apa pengertian dari sedekah menurut istilah? 2. Sebutkan syarat dan rukun sedekah. 3. Tuliskan hukum-hukum asal sedekah dan berilah penjelasan. Keempat, ini contoh soal HOTS. Kemudian yang kelima juga contoh soal HOTS. Ini seharusnya yang nomor 3 ini masuk ke KD keterampilan karena menulis. Keterampilan untuk menulis. Jadi ini ada yang keliru sedikit. Oke, next selanjutnya. Uji kompetensi KD 4 atau keterampilan, saya sandingkan 3 saja sesuai dengan keluasan materinya. Yang pertama, hafalkan pengertian sedekah menurut bahasa dan istilah, lalu maju di depan guru. Kemudian tuliskan dalil Al-Quran tentang sedekah beserta artinya. Yang ketiga, ceritakan secara singkat di depan kelasmu tentang syarat dan rukun sedekah. Ya, KD 4 ini melatih siswa mencoba untuk mempraktekkan, menceritakan, maju ke depan, mereka bergerak dan sebagainya. Kemudian menulis, menghafal di depan guru. Nah, ini merupakan salah satu bentuk uji kompetensi KD 4. Tidak hanya mendengarkan guru bercerita kayak guru-guru zaman dahulu yaitu ceramah dan sebagainya. Namun kurikulum 2013 menuntut kita untuk lebih memfokuskan siswa sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Mereka berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, baru nanti guru sebagai pendamping, difasilitasi. Begitu. Oke, next selanjutnya. Ya, demikian contoh media pembelajaran audio visual kali ini berkaitan dengan materi sedekah. Tentunya banyak sekali kesalahan, kekeliruan, dan kehilafan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sumber belajar adalah buku Direktorat KSKK kelas 5 terbitan tahun 2020. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Semoga sehat. Jangan lupa selalu menjaga dan memakai masker sebagai bentuk protokol kesehatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.